Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Sulistiawati dari kelompok LPMP Sukahaji, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas tentang kewirausahaan. Sekolah Bisnis Online. Di sini saya akan membahas tentang kewirausahaan dan karakteristik kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengambilan risiko dari suatu usaha bisnis. Wirausaha juga merupakan perilaku atau sikap berani yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimilikinya. Baik, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dan watak karakteristik kewirausahaan. Karakteristiknya itu yang pertama memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Artinya, karakteristik yang mau memulai berwirausaha itu memiliki karakteristik yang yakin, optimis, 100% bakalan sukses gitu. Kemudian yang selanjutnya itu memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Nah, untuk yang mau berwirausaha juga harus memiliki kemampuan yang tinggi dan berani mengambil resiko dan tentunya menyukai tantangan. Yang selanjutnya itu bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik. Artinya, dia itu berani dikasih saran dan kritik oleh orang lain karena saran dan kritiknya itu dapat membangun karakteristik yang ada pada dalam dirinya, seperti itu. Nah, untuk wataknya sendiri, tentunya harus percaya diri dan optimis, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Yang selanjutnya berani mengambil resiko dan suka tantangan. Yang selanjutnya kepemimpinan, kemudian keorisinilan, berorientasi pada masa depan. Artinya, sebelum berwirausaha, kita tuh harus memiliki plan yang matang dan mempertimbangkan dalam segala bentuk dan aspeknya yang akan terjadi, baik itu buruk dan baiknya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video tentang proses cara kewirausahaan. Sebelum kita melanjutkan dengan membahas mengenai proses kewirausahaan, marilah kita simak sebuah video dengan judul The Entrepreneur Roller Coasters. Video ini menggambarkan jalan berliku-liku dan penuh tantangan yang harus dilewati dan dihadapi oleh seorang pengusaha. Dalam video sebelumnya, disampaikan bahwa sangat tidak mudah untuk menjadi pengusaha. Terdapat banyak sekali rintangan dan tantangan dalam mencapai keberhasilan. Karena itu, hanya sedikit sekali orang yang bisa menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun demikian, janganlah kita menjadi patah semangat. Seseorang yang memiliki kemampuan dan mau bekerja keras, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil dalam usahanya, dan keberhasilan tersebut dapat memberikan kepuasan batin dan finansial yang sangat besar. Pada slide berikutnya akan dibahas mengenai proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan terdiri dari 4 langkah berikut.
Yang pertama, memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Pada umumnya, keputusan seseorang untuk menjadi pengusaha didorong oleh suatu kejadian atau keadaan. Contohnya, seseorang yang menemukan ide baru untuk memecahkan suatu masalah dapat memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjalankan usahanya sendiri. Ada juga orang yang menjadi pengusaha karena ia merasa tidak senang dengan pekerjaannya atau karena dikeluarkan dari perusahaannya. Jika kedua hal ini menjadi alasan, mereka harus sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk berusaha, karena risiko menjadi pengusaha sangat besar. Apalagi jika mereka belum melihat adanya peluang yang baik, tetapi ingin menjadi pengusaha hanya karena terpaksa oleh keadaan. Satu hal lagi yang penting, jangan pernah memutuskan untuk menjadi pengusaha karena berpikir akan dapat mengatur waktu sendiri dan dapat menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Ini adalah suatu kesalahan besar. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, waktu yang harus Anda luangkan untuk usaha jauh lebih banyak daripada waktu yang Anda habiskan ketika bekerja dahulu. Kedua, mengembangkan ide usaha yang baik. Setelah seseorang memutuskan untuk menjadi pengusaha, ia harus mengembangkan ide usahanya lebih lanjut. Ide baru belum tentu dapat menjadi usaha yang menguntungkan. Ada ide yang sebenarnya inovatif dan memecahkan masalah yang ada, tetapi tidak dapat menghasilkan uang pada saat ini. Sebagai contoh adalah ide membuat dan menjual mobil berbahan bakar gas untuk mengurangi pemborosan bahan bakar minyak dan polusi. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sehari-hari mobil berbahan bakar gas belum lengkap. Stasiun pengisian bahan bakar gas di Indonesia juga masih sangat terbatas. Orang tidak akan membeli mobil berbahan bakar gas jika mereka nantinya akan mendapat kesulitan untuk mengisi gas. Karena itu, banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu ide baru bisa menjadi usaha yang berhasil dengan baik, seperti identifikasi peluang, pelaksanaan studi kelayakan, analisa industri dan kompetitor, serta pengembangan sebuah model usaha yang efektif. Hal-hal ini akan dibahas pada bagian lain pada kelas online Technopreneurship ini. Ketiga, membuat ide menjadi sebuah usaha. Jika seorang pengusaha telah mengidentifikasikan suatu ide usaha, membuat studi kelayakan, serta melakukan analisa industri dan kompetitor, dan menyimpulkan bahwa ia telah menemukan suatu peluang yang baik, ia harus membuat idenya menjadi sebuah usaha. Salah satu langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisa potensi keuangan. Contohnya, seseorang yang ingin memulai usaha rumah makan harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memulai usahanya, seperti biaya sewa tempat, gaji karyawan, bahan baku, promosi, dan biaya lainnya. Setelah itu, dia harus memperhitungkan berapa harga yang bisa dia berikan dan memperkirakan jumlah pembeli dan pemasukan yang diterima. Jika ternyata usahanya memiliki potensi keuntungan yang baik, barulah dia dapat menjalankannya. Tanpa melakukan analisis potensi keuangan, orang tersebut bisa saja mengambil keputusan yang salah, sehingga memulai usaha yang tidak menguntungkan. Langkah-langkah lainnya yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah membentuk suatu tim, menentukan strategi pemasaran yang tepat, mencari pendanaan, dan mempersiapkan dasar hukum yang kuat, misalnya dengan mendirikan suatu perusahaan berbadan hukum. 4. Menjalankan dan mengembangkan usaha. Pada tahap ini, pengusaha harus memasarkan produk yang telah dibuat dan memikirkan serta menjalankan strategi-strategi untuk mengembangkan usahanya demi menjamin keberlanjutan perusahaan. Produk yang baik
tetap memerlukan pemasaran yang kuat. Walaupun produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi, mungkin saja terdapat banyak kompetitor yang menawarkan produk sejenis. Pada situasi ini, pengusaha tersebut harus bisa menempatkan produknya pada posisi yang tepat dan menjualnya dengan strategi yang menarik dan efektif. Demikianlah proses kewirausahaan, mulai dari memutuskan untuk menjadi pengusaha, kemudian mengembangkan ide, usaha yang baik, dilanjutkan dengan membuat ide menjadi suatu usaha nyata, serta diakhiri dengan menjalankan dan mengembangkan usaha. Nah, berikut merupakan video proses kewirausahaan. Bahwasanya, Bunda Yanda dalam berwirausaha itu, pertamanya kita harus memiliki niat yang matang, atau kita memiliki plan yang sangat kuat untuk kedepannya. Optimis dan percaya diri, berani mengambil resiko, dan menyukai sebuah tantangan. Seperti itu. Setelah pemaparan ini, saya akan memberikan post-test kepada Bunda dan Yanda. Nanti linknya saya share di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.